Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa hujjatul wusata hiya allati awqa'atil musyrikin fi syirki. Alasan perantara, alasan wusata, berhujjah dengan alasan perantara, itulah yang menjatuhkan kaum musyrikin jatuh dalam kesyirikan. Orang berhujjah atau beralasan dengan adanya perantara antara dia dan Allah Azza wa Jalla, alasan yang seperti inilah yang menyebabkan mereka jatuh dalam kesyirikan. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka hendaklah engkau menyembah Allah dengan seraya mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah amalan yang murni, agama yang murni hanya milik Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan wali-wali dari selain Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan, kami tidak menyembah wali-wali tadi, melainkan agar mereka wali-wali tadi yuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menghukumi mereka pada perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Serta Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi kufur. Antum perhatikan pada ayat ini, kaum musyrikin di zaman dahulu, mereka yang menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla, ada makhluk-makhluk yang mereka jadikan wusata, perantara. Tujuannya untuk apa? Kata mereka, liqarribuna ilallahi zulfa. Tujuannya supaya mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Mereka mengklaim tindakan tersebut bukan dalam rangka untuk menyembah, bukan dalam rangka untuk mengibadahi perantara tadi, tapi tujuan mereka cuma sekedar yuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Maknanya kalau bahasa kitanya, ini patung dari patung-patung orang soleh atau dari wali-wali yang kami jadikan perantara antara kami dengan Allah, cuman tujuannya sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk meminta kepada mereka, bukan untuk memohon kepada mereka. Kami mengetahui, meyakini yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla, memberi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Kami
jadikan mereka cuma sebagai perantara kami dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, tindakan mereka ini tadi tetap dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Nah, tindakan mereka ini tadi, klaim mereka ini dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi kufur. Maknanya, klaim mereka seperti itu, pengakuan mereka seperti itu dianggap pengakuan dusta dan juga dinyatakan kekufuran. Jelas? Sehingga bisa difahami dari ayat ini, apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman dahulu merupakan kekufuran. Sehingga apapun bentuknya, tindakan, perbuatan menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, itu merupakan kekufuran. Subhanallah, unzur ma fi hadhil ayah. Kata beliau, lihat apa yang ada dalam ayat ini. Qauluhu ta'ala, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, amrun bitauhidil khalis. Itu perintah untuk bertauhid dengan tauhid yang murni. Wa qauluhu ta'ala, ala lillahi dinul khalis, fihi anna Allah ta'ala la yaqbalu illa ad-din al-khalis lahu subhanahu wa ta'ala. Juga terdapat faedah bahwasanya Allah tidak menerima melainkan agama yang murni semata kepadanya. Wa qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, yakni kullul ladzina ittakhadhu min dunihi awliya yaqulun ma na'buduhum lidzawatihim wa inna ma na'buduhum liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala berupa para wali. Maknanya segala sesuatu, setiap orang yang menjadikan tandingan dari selain Allah berupa wali-wali yang ada, berupa manusia, orang-orang soleh, mereka pasti akan mengatakan kami tidak menyembahnya dikarenakan zat badannya mereka, zat tubuhnya mereka, atau zatnya mereka, rohnya mereka. Bukan. Wa inna ma na'buduhum liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami nyembah mereka cuma dalam rangka supaya mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla. Kami menyembah ini berhala-berhala bukan tujuannya karena berhalanya, tapi tujuannya dalam rangka supaya mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla. Fahum syufa'auna indallah wa wasaituna ilallah. Mereka pemberi syafaat kami di sisi Allah dan perantara kami kepada Allah Azza wa Jalla. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukum sesama mereka pada perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kadzib, dusta, kafar, lagi kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Fabayyana anna alladhi ya'budu ghairallah. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, wa yahtajju bi annahu la ya'buduhum, serta berhujjah bahwasanya dia tidak menyembah mereka. Wa inna ma yataqarrabu ilaihim liqarribu. Namun mereka bertaqarrub kepadanya supaya yang demikian ini tadi bisa mendekatkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Annahu kadzibun fi da'wahum fahuwa 'abidun lahum. Yang demikian ini pada hakikatnya merupakan kedustaan dalam klaimnya, serta mereka dianggap sebagai orang yang menyembah orang-orang tersebut. Wa qaulu kafar sighatun mubalaghah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kafar itu sighah mubalaghah. Wa ittikhadul wasa'id hilatus syaitan allati ihtala biha ala ba'dil muslimin. Menjadikan perantara, sikap atau tindakan membuat perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla, itu adalah hilatus syaitan,
tipu daya, makar syaitan yang digunakan oleh syaitan untuk menipu sebagian kaum muslimin. Fa innahu alima annal muslim ya'ba syirka ibaan syadidan. Syaitan tahu kalau seorang muslim itu enggan untuk melakukan kesyirikan. Faja'ahu bihadhil hilah. Maka syaitan datang dengan membawa hilah, alasan seperti ini. Fa'auqa'a ba'dul muslimin fi ibadati ghairillahi. Maka syaitan menyebabkan terjatuhnya ba'dul muslimin pada peribadatan kepada selain Allah. Bihujjatin annahum syufa'a'u indallah. Dengan alasan bahwasannya hal tersebut merupakan pemberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa ya'tihim bi syatta syubah. Syaitan akan mendatangi mereka dengan sekian banyak syubhat, bermacam-macam syubhat. Fayaqulu lahum masalan, di antara syubhat syaitan akan mengatakan kepada umat manusia, antum ibadun muznibun muqassirun. Kalian adalah hamba-hamba yang banyak dosa, banyak kelalaian. Famaqamukum aksor min antasilu ilallah. Kedudukan kalian itu sangat pendek untuk mencapai Allah Azza wa Jalla. Fazidu wa taqarrabu ila Allahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalian perpanjanglah kedudukan tersebut dan bertakarrublah kalian kepada wali-wali Allah Azza wa Jalla. Biyarfa'u hajatikum ila Allah. Supaya wali-wali tersebut bisa mengangkat hajat-hajat kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Fayaquduhum ila ma yaqta' silatahum billah. Sehingga wali-wali tadi bisa mengantarkan mereka kepada sesuatu yang memutus hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Ala wa huwa syirk. Ketahuilah itu adalah syirik. Kata Syekh Sulaiman Ar-Rahili, itu merupakan syirik. Apa syirik itu tadi? Tatkala seseorang menjadikan tandingan wali-wali perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan hajat ini tadi. Sehingga bentuk syufa'a di sini gambarannya, antum paham baik-baik. Gambarannya, dia misalkan mendatangi kuburan orang soleh. Kuburan orang soleh. Kalau dia mengatakan, wahai wali fulan, berikan rezeki kepadaku. Wahai syekh fulan, tambahkan umurku. Wahai syekh fulan, angkatlah aku menjadi PNS. Wahai syekh fulan, begini. Ini namanya syirik jeli, syirik yang nyata. Tidak diragukan lagi, ini namanya minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Difahami? Nah, mereka ini tadi bukan seperti itu, bukan meminta hajat kepada wali-wali yang sudah mati ini tadi, bukan. Namun mereka jadikan ini perantara untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka ini orang-orang yang banyak dosa, banyak maksiat. Sehingga kalau mereka minta kepada Allah, belum tentu dikabulkan. Jadi bagaimana caranya? Caranya mereka takarrub kepada wali-wali ini tadi. Macam-macam bentuk takarrubnya. Terkadang menyembelih hewan, terkadang dalam bentuk selawatan di kuburan tadi, menyembelih kambing, atau bersedekah di kuburan tadi. Takarrub, difahami? Mepetkan bahasa kitanya. Antum kalau mau deket Presiden Jokowi, ya nggak bisa antum langsung. Paling tidak antum pepetkan, dekati ajudan-ajudannya, orang-orang terdekatnya tadi. Nah, ini yang mereka inginkan. Kama qala ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ini kaum musyrikin menyembah, beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak bisa memberikan madarat. Namun mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Ini perantara-perantara tadi adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan ya Muhammad kepada mereka, "Atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard?" Apakah kalian akan memberitakan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi? Apakah maksudnya dengan perantara-perantara ini tadi? Kalian ingin mengabarkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Maka kata Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala, amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Pada ayat Az-Zumar ayat 3 tadi Allah mengatakan innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Pada ayat Yunus ayat 18 ini tadi Allah Azza wa Jalla menyatakan Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya ikhwan, dua ayat ini antum kalau bisa hafalkan. Ini dua ayat kunci inti bentuk kesyirikan kaum musyrikin. Ayat yang pertama, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Kemudian ayat yang kedua, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tentu wajib santri wajib ya menghafalkan dua ayat ini tadi, karena itu inti bentuk kesyirikan yang ada di zaman dahulu, sehingga ketika antum menjelaskan kepada orang antum tahu dalil gitu loh. Wa qad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hadhil qadhiyah wa jallaha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menjelaskan permasalahan ini dan beliau tampakkan betul-betul nampak. Faqala rahimahullahu taala. Maka beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, man ja'alal malaikata wal anbiya'a wasa'ita yad'uhum wa yatawakkalu 'alaihim wa yas'aluhum jalbal manafi' wa daf'al madar mithla ayyas'alahum ghufranadz dzanbi wa hidayatal qulub wa tafrijal kurub wa saddal faqat fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, barang siapa yang menjadikan para malaikat serta para nabi adalah perantara-perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka langsung meminta kepada perantara-perantara ini tadi dan juga bertawakal kepada perantara-perantara tersebut, bersandar diri serta memohon perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat dan juga memohon dalam rangka untuk menolak madarat, seperti tatkala seseorang memohon ampunan kepada perantara ini tadi, atau memohon hidayah bagi hati umat manusia, atau memohon agar dibukakan kesusahan-kesusahan yang ada, atau memohon dalam rangka untuk ditutup kemiskinan-kemiskinan yang ada ini tadi, fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka yang demikian itu merupakan kekufuran dengan kesepakatan kaum muslimin. Wadih? Jelas? Jelas sekali kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang minta kepada perantara selain Allah Subhanahu wa taala merupakan kekufuran dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada subhana bal ibadum mukramun. Mereka mengatakan Ar-Rahman memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala membuat anak, menciptakan anak. Subhanah, maha suci Allah. Bal ibadun mukramun, bahkan pada hakikatnya mereka, baik malaikat ataupun para nabi yang diklaim sebagai anak Allah, itu semua ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Allah tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Ya. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun.
Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka dan juga segala sesuatu yang ada di belakang mereka. Wala yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musyfiqun. Mereka para malaikat tidak akan bisa memberikan syafaat melainkan kepada orang yang Allah ridhoi, yaitu orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza fi sya'nil malaika alaihimus salam fala yasluhun ayyutaqarrab ilaihim liyakunu wasa'id indallah. Ini kondisi para malaikat, yaitu sesuatu yang tidak layak, tidak pantas untuk ditaqarrubi, dalam rangka dijadikan perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. Jelas? Wa qaulu syekh, adapun pernyataan Syekh rahimahullahu taala, Syekh di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang di matan, yad'uhum, itu kan Syekh di matan Syekh mengatakan man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum ay yataqarrab ilaihim bid-du'a, bertaqarrub kepada mereka dengan cara berdoa, bihujjatin annahu yattakhidhuhum syufa'a, dengan alasan mereka jadikan sebagai syufa'a, perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Fala yaqul ya Allah, sehingga mereka tidak mengatakan ya Allah, walakin yaqul ya sayyidi fulan, akan tetapi mereka mengatakan ya sayyidi fulan, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Habib fulan, wa ya Kiai fulan, wa ya wali fulan. Wa du'a ibadah, doa adalah ibadah. Faman ja'alahu li ghairillahi faqad asyrak, barang siapa yang menjadikan doa tadi kepada selain Allah maka sungguh dia telah syirik. Bi ayyi hujjatin minal hujaj fa'alah, dengan hujjah apapun yang telah dia lakukan tetap dia akan dikatakan syirik. Difahami? Kalau mau minta kepada Allah, kalau memohon kepada Allah langsung tanpa perantara. Barang siapa yang meminta kepada Allah dengan melalui perantara, ini merupakan kesyirikan. Apabila dia minta kepada perantara tersebut, ya. Kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku. Lihat, doa disebut dengan ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhiri, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina. Faja'ala du'a ibadah, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa merupakan bentuk ibadah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sahahahu jama'atun minal ulama minhum Al-Albani rahimahullah taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala dengan lafaz apa? Ad-du'a huwal ibadah. Adapun kalau doa mukhul ibadah itu lafaznya dhaif ya. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Masalah syafaat itu nanti pada pertemuan berikutnya.